Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 13 Februari 2026. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 25.000 peserta BPJS PBI di Ambon dinonaktifkan. Wali kota menyebut layanan warga miskin tetap berjalan. Sebanyak 25.000 peserta BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK di kota Ambon dinonaktifkan. Penonaktifan ini disebabkan karena penghentian subsidi dari pemerintah pusat ke daerah. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan, melalui Dinas Kesehatan, pihaknya telah memerintahkan agar segera mengidentifikasi masyarakat yang tidak lagi mendapat jaminan BPJS. Menurutnya, pemerintah memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan kesehatan masyarakat tetap terjamin, terkhusus masyarakat Kota Ambon. Watimena mengungkapkan saat ini di Kota Ambon terjadi penonaktifan peserta BPJS PBIJK diperkirakan mencapai 25.000 orang. Situasi ini berakibat pada pengobatan di rumah sakit yang menjadi masalah. Meski belum memastikan angka pasti, ia menyebut kebijakan tersebut berasal dari tingkat provinsi dan kini sedang dalam proses pendataan oleh pemerintah Kota Ambon. Langkah awal yang dilakukan saat ini dengan mengidentifikasi jumlah warga yang dinonaktifkan. Setelah data terkumpul, Pemkot akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna mencari solusi. Beberapa kasus warga yang sempat tidak dilayani di rumah sakit akibat BPJS nonaktif telah ditangani langsung oleh Pemkot melalui Dinas Kesehatan. Wali Kota berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti sehingga ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Tribuners Pemkot Ambon pastikan kebutuhan Bapok jelang Idul Fitri 2026 terkendali. Pemerintah Kota Ambon atau Pemkot Ambon memastikan ketersediaan bahan pokok atau Bapok jelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN Idul Fitri tahun 2026 terkendali. Hal itu disampaikan usai inspeksi dadakan atau sidak pada sejumlah distributor penyedia Bapok akan dilaksanakan oleh Wawali Eli Toisuta dan Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Keterlibatan pihak Bulog dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon berperan penting dalam menjaga ketersediaan Bapok tersebut. Watimena mengatakan Sekretaris Kota Ambon telah turun dan melakukan pengecekan kebutuhan Bapok dan komoditas lain dan mencukupi hingga 6 bulan ke depan. Ia juga mengingatkan agar distribusi barang tidak dialihkan ke daerah lain hingga menyebabkan kelangkaan di Kota Ambon. Terkait potensi kenaikan harga, Wali Kota menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam jika terjadi fluktuasi yang tidak wajar. Pemerintah siap melakukan intervensi untuk melindungi masyarakat. Ditegaskan, Pemkot Ambon menaruh perhatian serius terhadap pengendalian inflasi dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Kita ke Maluku Tengah, Tribuners, DPRD Malteng bakal dalami kisruh warga di kebun sawit PT Nusa Ina Seram Utara. Belakangan tersebar video kekisruhan di perusahaan kelapa sawit PT Nusa Ina Group yang berlokasi di Seram Utara, Maluku Tengah. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Ambon, kisruh tersebut dilatar belakangi protes sejumlah mata rumah terkait dana bagi hasil atau DBH perusahaan. Sempat dipersoalkan pada 2025 lalu hingga berujung di meja rapat DPRD Maluku Tengah. Kini kisruh tersebut kembali muncul, namun dengan segmentasi atau kelompok masyarakat yang berbeda. Hingga puncaknya di tahun 2025, DPRD Maluku Tengah membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dengan perusahaan. Salah satunya berkaitan dengan masalah masyarakat dan PT Nusa Ina Group. Merespons kisruh yang terjadi Kamis 12 Februari 2026, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah, Hidayat Samalehu, menyampaikan bahwa komisi bakal mendalami masalah tersebut. Wakil rakyat dari Dapil 3 itu menyebut hingga kini masyarakat belum mengadu ke DPRD. Pihaknya hanya memperoleh informasi melalui media sosial. Sekretaris Fraksi Demokrat itu menyatakan Komisi 2 akan memberi atensi saat rapat internal komisi. Dan dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menindaklanjuti perkembangan masalah tersebut. Sebagai bagian dari Panja DPRD, Hidayat Samalehu mengaku pihaknya akan melakukan pendalaman protes tersebut. Hidayat menceritakan saat 2025 pihaknya telah menyambangi PT Nusa Ina menindaklanjuti aspirasi masyarakat berkaitan dengan dana bagi hasil. Saat itu usai dikonfirmasi Panja, pihak perusahaan mengaku DBH telah disetor ke pemerintah negeri. Sudah, kita pura-pura. Beta yang moka-moka. Lantai dua, Bo. Bicara pada apa? Beta yang moka-moka. Pada saat itu sampai kejadian itu juga kami komisi mendengar juga hanya di lewat media sosial. Sampai hari ini pun juga masyarakat yang melakukan protes dan lain sebagainya itu juga belum menyampaikan laporan ke DPRD lewat Komisi 2. Dan kami Komisi 2, mohon maaf, kami dari Panja juga sudah bekerja untuk turun langsung ke tempat itu karena memang ada masyarakat menyampaikan bahwa berkaitan dengan ada dana bagi hasil yang merasa bahwa ada sebagian masyarakat yang sudah dapat, pemilik lahan yang sudah dapat, tapi ada sebagian lagi yang belum mendapatkan dana bagi hasil tersebut. Dan setelah kita konfirmasi ke pihak perusahaan menyampaikan bahwa dana bagi hasil itu sudah diberikan kepada pihak negeri. Itu berarti bahwa yang masyarakat yang berperkara ini harus langsung berkonfirmasi dengan negeri. Kenapa kemudian dana bagi hasil yang didistribusi oleh perusahaan itu kenapa tidak semua masyarakat itu mendapatkan itu begitu. Update, 4 legislator menghadap jaksa dalam dugaan korupsi bansos, total 400 saksi diperiksa. 4 legislator kembali diperiksa Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah ihwal dugaan korupsi dana bantuan sosial atau bansos tahun anggaran 2023 di Kabupaten Maluku Tengah. Mereka terjadwal dipanggil jaksa penyidik pada Kamis 12 Februari 2026 dengan kapasitas sebagai saksi. Konfirmasi tribunambon.com, 3 legislator memenuhi panggilan jaksa dan 1 legislator diketahui berhalangan hadir. Dengan diperiksanya 4 legislator tersebut, total saksi yang diperiksa sebanyak 400 orang. Pasalnya, Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah menerangkan bahwa per Rabu 11 Februari 2026, sebanyak 335 pihak telah diperiksa jaksa. Dari informasi yang dihimpun Tribun Ambon, 4 legislator yang terjadwal diperiksa per Kamis 12 Februari. Antara lain, Yakob Kapresi, anggota legislatif aktif,
June Kristina Tala, anggota legislatif aktif, Ladeno, anggota legislatif aktif, Musriadin Labahawa, anggota legislatif aktif, dan belakangan kasus ini dugaan tindak pidana korupsi atau Tipikor dana Bansos 2023 mendapat banyak sorotan, terlebih saat dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah memberikan pernyataan tegas atas perkara dugaan Tipikor dana bantuan sosial tahun anggaran 2023 senilai 9,7 miliar yang saat ini sedang diusut. Kepala Kejari Maluku Tengah, Herbert Pesta Hutapea, melalui Kepala Seksi Intelijen atau Kasintel Kejari Maluku Tengah, Yuda Warta menegaskan bahwa Kejari Maluku Tengah tak pandang bulu mengejar tersangka dugaan perkara Tipikor tersebut. Ia menyatakan siapapun yang terindikasi dan didukung dengan alat bukti maka akan dijadikan tersangka. Kejari Maluku Tengah juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 335 saksi sejak dinaikkan ke tahap penyidikan pada Oktober lalu. Para saksi yang diperiksa yakni 305 penerima Bansos, 6 orang dari Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tengah, 2 orang dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Baplitbangda Maluku Tengah, serta 17 anggota legislatif aktif maupun mantan anggota legislatif Maluku Tengah. Dari Maluku Tengah kita ke SBT Tribuners, perkuat UMKM lokal, Pemkab SBT luncurkan portal Sigap PBJ dan aplikasi Sagu. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT resmi meluncurkan portal UKPBJ SBT Sigap PBJ atau Solusi Informasi dan Gerakan Akselerasi Pengadaan sebagai pusat informasi terintegrasi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pandopo Bupati, Jumat 13 Februari 2026 itu difokuskan untuk dapat mempercepat layanan pengadaan. Peluncuran tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan bimbingan teknis, penginputan sirup, dan uji kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah tahun 2026. Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, kehadiran Sigap PBJ merupakan bagian dari semangat digitalisasi tata kelola pemerintahan. Selain portal tersebut, Pemkab SBT juga meluncurkan aplikasi Sagu, Saring, Aman, Guna, dan Untung sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku UMKM lokal. Kata dia, aplikasi Sagu dirancang agar pelaku UMKM dapat terlibat aktif dalam pengadaan pemerintah dengan sistem yang lebih tertata dan aman. Ia menambahkan integrasi antara BIMTEK penginputan sirup, portal Sigap PBJ dan aplikasi Sagu menjadi satu kesatuan ekosistem pengadaan yang dibangun. Dengan peluncuran 2 inovasi digital tersebut, Pemkab SBT berharap proses pengadaan ke depan semakin cepat, transparan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di bumi Itawotu Nusa. Ilmu dari para narasumber dengan sungguh-sungguh, agar bimbingan teknis ini baik, bertransaksi dengan aman, dan mendapatkan keuntungan yang nyata dari pengadaan pemerintah. Integrasi dari ketiga sistem ini yakni bimbingan teknis penginputan sirup, portal Sigap, proses-proses yang lebih efektif dan efisien dengan adanya RUP tersebut. RUP juga berfungsi untuk mempercepat penyerapan anggaran, mencegah
pengadaan barang jasa, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini mungkin saya sedikit cerita di daerah Papua karena perencanaan pengadaannya tidak sempurna, akibatnya di pembangunan tidak terdeliver ya, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kami juga melihat bahwa RUP merupakan sangat penting ya sebagai fondasi transparansi ya. Kita ke berita terakhir Tribuners, jelang Ramadan, warga Bula bersihkan TPU Karles, harap perhatian Pemda. Menjelang bulan suci Ramadan 2026, warga Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, menggelar aksi gotong royong membersihkan tempat pemakaman umum atau TPU Karles, Minggu 12 Februari 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh warga dari berbagai kalangan, mulai dari orang tua, pemuda, hingga anak-anak yang turut membantu dengan alat seadanya. Pembersihan difokuskan pada rumput liar dan semak belukar yang selama ini tumbuh subur dan nyaris menutupi akses jalan masuk menuju TPU. Kondisi tersebut kerap menyulitkan warga, terutama saat hendak berziarah ke makam keluarga. Dengan menggunakan parang, cangkul, dan alat sederhana lainnya, warga bahu-membahu membuka kembali jalur menuju TPU agar dapat dilalui dengan lebih mudah dan aman. Rumput dan semak yang telah ditebas kemudian dikumpulkan dan dibersihkan dari area pemakaman. Tak hanya membersihkan lingkungan TPU, warga juga melakukan perbaikan pada jalan masuk yang mengalami kerusakan. Sejumlah lubang jalan yang sebelumnya tergenang air akibat hujan ditutup menggunakan batu dan material seadanya. Kegiatan gotong royong ini merupakan agenda rutin yang biasa dilakukan setiap menjelang bulan Ramadan. Selain sebagai bentuk persiapan menyambut bulan suci, kegiatan ini juga bertujuan memudahkan masyarakat yang akan melakukan ziarah kubur. Meski begitu, warga berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah setempat untuk memerhatikan akses jalan masuk menuju lokasi tersebut. Second ka daddy ka. 3 seconds. Mama, second ka. Tarangka dari atas itu. Tribuners, informasi dari SBT tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.